Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku kelas 10. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran online dengan materi yang baru, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati ya? Kita nanti belajar bersama. Kita akan melihat penjelasan-penjelasan yang akan saya berikan. Semoga kalian tetap sehat, kalian tetap semangat dalam pembelajaran online. Mari kita lihat tentang tujuan pembelajaran kita dalam keanekaragaman hayati. Tujuan yang pertama, menganalisis berbagai tingkatan keanekaragaman hayati, mulai dari gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia, beserta ancaman dan pelestarian. Sedangkan tujuan yang kedua, menyajikan hasil observasi berbagai tingkatan keanekaragaman hayati gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Nah, kira apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati itu apa? Coba kamu perhatikan gambar yang ada di tayangan. Mana yang Anda sukai di sini? Kalau yang ini ada laut, ya, ini ada pemandangan laut. Kemudian kalau yang ini adalah pemandangan dari hutan. Apa yang Anda pikirkan? Nah, di sini di hutan maupun di laut pasti ada keanekaragaman hayati. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Perhatikan gambar yang ada di slide, yaitu tentang contoh keanekaragaman hayati. Ini adalah berbagai macam bunga, yaitu bunga mawar. Kemudian ada hewan, ada ikan, ada sapi, ada buaya, ada burung, dan juga ada katak. Kemudian di sebelahnya lagi adalah tentang hutan. Nah, ini bukan hutan, tetapi ini adalah seperti ekosistem. Perhatikan lagi, ini adalah sungai, ya. Kemudian perhatikan lagi, yaitu di sini ada hewan dan juga lingkungannya. Dia memanjat di pohon atau di ranting. Nah, kemudian semuanya itu adalah merupakan makhluk hidup. Semuanya itu merupakan makhluk hidup. Ada gambar bunga mawar, hewan, sungai, kemudian ada kera yang ada di hutan. Itu semuanya adalah makhluk hidup. Itulah dimaksud dengan keanekaragaman hayati. Nah, makhluk hidup berdasarkan dari ada tidaknya membran inti dibagi menjadi dua, yaitu prokariotik dan yang kedua adalah eukariotik. Prokariotik itu adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Jadi prokariotik itu adalah makhluk hidup yang tidak mempunyai membran inti. Contohnya adalah monera, bakteri, dan cyanobacteria. Ini tergolong dari prokariotik, yaitu makhluk hidup yang selnya tidak mempunyai membran inti. Yang kedua adalah eukariotik. Eukariotik ini adalah organisme yang mempunyai membran inti, sehingga antara inti dengan sitoplasma dan protoplasma itu bisa dibedakan. Yang pertama adalah protista, kedua jamur, ketiga animalia atau hewan, yang terakhir adalah plante atau disebut dengan tumbuhan. Kalau begitu keanekaragaman hayati itu apa? Kalau dari tayangan-tayangan tadi,
Keanekaragaman hayati merupakan variasi atau perbedaan bentuk-bentuk makhluk hidup, meliputi perbedaan pada tumbuhan, pada hewan, dan mikroorganisme. Nah, materi genetik yang dikandungnya serta bentuk-bentuk ekosistem tempat hidup suatu makhluk hidup. Jadi, keanekaragaman hayati itu adalah merupakan variasi dari makhluk hidup, bisa berdasarkan susunan atau materi genetik. Keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Nah, yang pertama adalah tingkatan gen. Nah, apa yang dimaksud dengan tingkatan gen? Tingkatan gen itu adalah materi genetik pembawa sifat keanekaragaman hayati terjadi dalam suatu spesies sehingga menghasilkan varietas. Maksudnya bagaimana? Jadi ada perbedaan susunan materi genetiknya. Misalnya susunan materi genetik contohnya adalah bunga mawar. Nah, bunga mawar, ini ada bunga mawar merah, kemudian ada bunga mawar yang kuning. Ini susunannya berbeda. Kalau merah misalkan A, B, C, D, sedangkan kuning susunan gennya A, C, D, B. Jadi susunannya yang berbeda sehingga membentuk suatu varietas yang berbeda. Bunga warnanya juga berbeda walaupun susunannya itu jumlahnya sama tapi susunannya berbeda sehingga membentuk varietas yang berbeda. Contohnya lagi adalah pisang. Ada berbagai macam pisang. Ada pisang tanduk, ada pisang kidang, ada pisang susu, ambon dan lain sebagainya. Ini karena ada susunan gen yang berbeda sehingga membentuk suatu variasi dalam satu spesies. Ingat, ini terjadi pada satu spesies, dalam satu spesies susunan yang berbeda sehingga membentuk suatu varietas. Contohnya tadi yaitu pisang, kemudian adalah warna bunga sehingga membentuk variasi. Yang berikutnya yang kedua adalah keanekaragaman tingkat jenis. Yang dikatakan keanekaragaman tingkat jenis yaitu keanekaragaman yang terjadi di dalam satu famili atau satu genus. Contohnya, ini adalah famili dari Felidae, kucing. Ada singa, ada citah, kemudian ada harimau, ya. Ada harimau, ya. Kemudian ada kucing. Yang berikutnya adalah apa itu? Solanaceae, famili Solanaceae. Contohnya adalah terong-terong, ada kentang. Terus kemudian ada terong. Terus kemudian ada tomat, ada cabai. Ini adalah variasi yang terjadi di dalam tingkat famili. Satu famili atau satu keluarga mempunyai beberapa spesies. Ini yang dikatakan keanekaragaman tingkat jenis. Apa keanekaragaman tingkat jenis? Yaitu keanekaragaman yang terjadi pada satu famili. Di dalam satu famili ada beberapa spesies. Dasarnya apa? Bisa habitat, tempat hidup, cara fisiologinya maupun anatomi. Yang berikutnya adalah yang terakhir ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Contohnya ini, yaitu ekosistem. Ini adalah cemara dan ekosistem sabana. Atau ekosistem ini adalah ada ekosistem rumput. Ini adalah ekosistem dari rumput, sedangkan yang ini adalah ekosistem cemara. Nanti kamu perhatikan lagi, ada beberapa ekosistem.
Contohnya apa ekosistem itu? Ada ekosistem darat, ada ekosistem laut. Ada ekosistem air juga. Air juga dibagi lagi. Air tawar dan air asin. Ekosistem darat juga ada beberapa macam, yaitu ekosistem darat bisa di gunung, bisa di di daratan. Contohnya adalah hutan. Nah, ini adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Dasarnya apa? Dasarnya adalah adanya interaksi antara organisme dengan lingkungan biotiknya dan abiotik. Jadi di dalam keanekaragaman tingkat ekosistem itu adalah keanekaragaman karena adanya interaksi antara organisme dari lingkungan biotik dan lingkungan abiotik sehingga membentuk ciri khas suatu ekosistem. Ada ekosistem savana, ada ekosistem tundra, ada ekosistem taiga, dan lain sebagainya. Itulah keanekaragaman dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan gen, yang kedua adalah tingkatan jenis, keanekaragaman tingkatan ekosistem. Kalau tingkatan gen itu dasarnya adalah perubahan susunan gennya, tapi kalau jenis di dalam satu famili itu ada beberapa jenis, dasarnya adalah habitat, kemudian fisiologinya, anatominya, cara hidupnya. Yang terakhir adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Tingkat ekosistem itu karena adanya interaksi organisme dari lingkungan biotik dan abiotik sehingga mempunyai ciri khas khusus dalam suatu ekosistem. Mestinya kalian akan bisa mempelajari kenapa ya di hujan tropis itu berarti flora dan fauna berbeda dengan ekosistem tundra. Ekosistem savana pasti biotik dan abiotik berbeda dengan ekosistem taiga dan lain sebagainya. Itulah yang dikatakan keanekaragaman tingkat ekosistem. Itulah anak-anakku tentang keanekaragaman hayati di Indonesia maupun sehingga membentuk suatu bioma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selalu semangat.